Oh ya, Ya, silakan. izin jawab Bu, sebenarnya untuk penjelasannya ASIS sistem itu sepertinya yang saya tahu itu proses yang sedang berlaku gitu Bu. Entah itu sudah dikomputerisasi atau masih belum dikomputerisasi. Sedangkan to be system itu proses yang terdapat perubahan-perubahan yang sesuai dengan keperluan-keperluan yang ada, lalu ini diperbarui gitu Bu, untuk proses bisnis selanjutnya gitu. Kalau untuk pengaitannya terhadap proses bisnis kami, kami ambil contoh pada mungkin pertama PB04 yaitu proses promosi, di mana secara asas sistemnya itu PT Tiki melakukan proses brainstorming sebelum keuangan menilai budgeting pada pemasaran yang ada gitu. Jadi pada hal ini kami menimbang kalau proses ini tuh akan berulang-ulang terus gitu, karena bisa saja pemasaran itu susah dapat pemasaran itu nggak dapat jangkauan harga yang klop gitu Bu, pada alokasi dana yang diberikan oleh keuangan. Jadi pada to be sistemnya kami merekomendasikan proses implication di mana rapat brainstorming pemasaran itu sebelumnya dilakukan kepada dua pihak, yaitu keuangan dan pelaksana, yang selanjutnya baru pihak pemasaran melakukan brainstorming bersama pihak pelaksana, seperti itu. Kalau untuk yang PB02 di mana itu adalah proses perekrutan karyawan, di mana ASIS sistem ini yang kami lihat itu terdapat proses berulang juga ini, tapi di bagian pelatihannya gitu Bu. Jadi yang kami lihat ini proses pelatihan karyawannya ini, jika karyawan tidak lolos itu masih ada kesempatan selanjutnya gitu Bu. Kami menimbang kalau ini harusnya tidak diperlukan. Jadi secara to be system kami merekomendasikan upgrading, di mana proses pelatihan dan perekrutan ini proses pelatihan ini harusnya dilakukan secara penyisihan gitu Bu, agar kualitas karyawan yang didapat pun lebih baik dan tidak ada proses berulang seperti yang ASIS system tadi. Pada proses bisnis di kelompok kami itu, pada proses bisnis nomor 2 ya, itu meluncurkan inovasi terdepan. Nah, proses bisnis 2 ini membutuhkan waktu 30 hari karena sebelum meluncurkan inovasi terdepan ini kita mendiskusikan terlebih dahulu Bu, dari semua karyawan, HRD dan juga atasan seperti manajer dan lain-lainnya. Di situ makanya lama itu karena sebelumnya itu kita mendiskusikan terlebih dahulu mau produk seperti apa yang akan diluncurkan ke depannya. Terus nantinya setelah didiskusikan itu akan muncul produk yang menarik dan lalu itu bakal diproduksikan Bu. Kumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Bu. Di mana jenis penelitian kualitatif deskriptif ini yaitu data yang dikumpulkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, yaitu rekayasa manusia Bu. Oke, tambahan lagi? Deskripsi ini aktual, fakta dan nyata Bu, dan insya Allah akurat. Ya baik Bu, izin menjawab. Rekomendasi yang kelompok kami buatkan yaitu merubah sistem. Yang pertama tuh kosmetik dari nama-nama kita menjadi L'Oreal Paris Bu. Nama-nama kita maksudnya? Dari nama misalkan disingkat Bu, jadi Alphabil gitu Bu. Jadi kosmetik L'Oreal Paris Bu. Itu saja rekomendasinya, ada lagi? Rekomendasinya mungkin merubah dari yang tadinya ke wawancara jadi ke ahli internet. Apa jadi, yang wawancara itu? Yang online.
Wawancara apa maksudnya? Misalkan kalau mau melamar gitu ke perusahaan kami ada wawancara, tapi kami gantikan ke via online, Bu. Oh iya. Jadi proses Itu kan rekrutmennya ya? critical success factor, Itu, di mana oke. itu dibagi jadi 4. Yang pertama ada K1 di mana data yang tersimpan dengan baik. Jadi ada dari 1 sampai 9 di mana 1 baik dan semakin tinggi itu semakin buruk. Lalu yang kedua ada proses yang membutuhkan banyak tenaga, Bu. Sama dari 1 baik dan sampai 9 itu menjadi buruk. Lalu yang ketiga ada proses yang berjalan dengan baik, sama dari 1 sampai 9 di mana 1 itu baik dan sampai 9 buruk. Lalu yang keempat itu ada keempat proses kegiatan singkat, di mana dinilai proses kegiatan perusahaannya itu sama, itu dari 1 sampai 9 yang dimana 1 baik dan 9 buruk. Jadi di perusahaan kita ini untuk ininya ada beberapa penilaian dari kayak K1 gitu, Bu, di mana data tersimpannya itu kita bernilai baik, lalu yang keduanya juga bernilai baik, ketiga proses berjalan yang baik itu juga baik, dan yang keempat kita juga baik, Bu, nilainya. Oke. Ada lagi tambahan? Sudah cukup, Bu. Baik. Pertanyaan untuk Agis nih berarti ya. Agis nih, oke baik. Pertanyaan untuk Agis nih, saya ingin tahu seperti apa sih organisasi yang kamu ambil sebagai studi kasus untuk proyek kamu, dan kenapa kamu memilih organisasi tersebut sebagai studi kasus? Ya. Kuesioner, contoh kuesioner yang format pasti. Ini ada di pertemuan berapa saya lupa, ini sudah diajarkan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, ada Novi Antika. Silahkan Novi, berikan contoh kuesioner format pasti. Oke, baik. Izin menjawab ya, Bu. Kuesioner format pasti itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu sudah tersedia berupa checklist. Jadi seperti iya atau tidak, ataupun ada skalanya sangat tidak setuju atau sampai di sangat setuju seperti itu, Bu. Oke, contohnya seperti apa? Berikan contoh. Contohnya, misalkan mana yang menjadi pemasok dari perangkat keras Anda. Misalkan ada Compaq, ada Univac, ada Macintosh gitu-gitu, Bu. Nah, terus yang kedua itu contohnya ada 1 sama dengan sangat setuju, 2 sama dengan setuju, 3 sama dengan kurang setuju, 4 sama dengan tidak setuju, dan 5 sama dengan sangat. Jadi kan awalnya di proses bisnis yang kami analisis ini terdapat 2 proses bisnis yang kami analisis dan kami lakukan improvement, BEM. Yang pertama itu ada pada proses bisnis kedua yaitu penanganan promosi dan pemasaran, dan yang kedua itu ada proses bisnis 06 yaitu yang keluhan pelanggan. Nah, awalnya itu kan di pemasaran promosi itu kita kurangnya promosi pengiklanan gitu ya, Bu. Nah, yang keluhan pelanggan itu permasalahan atau pengaduan dari setiap pelanggannya itu tidak ditanggapi dengan cepat gitu, Bu. Nah, jadi rekomendasinya itu jadi kita melakukan upgrading, yaitu jadi melakukan yang promosi pemasaran itu kita melakukan perbaikan dengan meningkatkan fitur iklan-iklan yang ada pada aplikasi Gojek itu sendiri, dan yang buat keluhan pelanggan itu kita menjadi gesit atau kita melakukan penindaklanjutan lebih cepat ditangani gitu, Bu. Nah, jadi di proses pemasaran dan promosi ini awalnya kita hanya mengetahui fitur-fitur yang ada, sekarang mungkin jadi lebih banyak promosi-promosi fitur iklan di aplikasi Gojek tersebut. Kalau di keluhan pelanggan itu awalnya itu kan tidak ditangani langsung atau lama proses penanganan pengaduan dari keluhan si pelanggannya itu. Jadi rekomendasinya itu jadi kita memperbanyak maaf Bu, jadi kita menangani proses itu dengan cepat dan